Sebelum ke dokter spesialis THT, saya boleh ke Ustadz Dery Sulaiman selaku musisi juga yang sudah akrab dengan suara bising, suara keras, mungkin suara metal ya Ustadz Dery. Lihat fenomena sound horeg gimana Ustadz? Jadi beberapa hari ini kan viral, banyak orang yang mention, tadi saya juga bikin VT tentang sound horeg. Saya tidak asing dengan kebisingan ya, karena saya di mana ada konser metal tuh saya datang, saya nonton Slipknot, nonton Lamb of God. Dan dari data yang saya googling, itu Slipknot itu ya, itu band metal keras soundnya di... Ini Ustadz ya? Aku nonton Slipknot ya, tuh. Itu mereka membatasi sound mereka itu 100 sampai 109 desibel. Itu band metal paling brutal di dunia. 100 sampai 109. Kalau merapatkan kuping ke speaker 120. Tapi sound horeg 135 ini memang kalau saya rasa itu bisa mengakibatkan tuli permanen, tapi nanti bertahap. Mungkin tidak langsung tuli ya, mungkin kita tanya ke dokter nanti kapan berapa lama prosesnya. Jadi saya mendengar fatwa MUI mengharamkan sound horeg. Saya bukan kepikiran mengharamkan sound, karena sound dipakai buat masjid, buat speaker ya, bahkan kualitas sound system sound horeg ini luar biasa. Saya tanya tadi berapa harganya, sampai ratusan juta bahkan miliaran mungkin ya. Jadi saya kepikiran bagaimana sound horeg ini kita alihkan menjadi hijrahkan mereka mengatur sound masjid. Wah, itu lebih keren lagi kan. Jadi masjid-masjid semua tuh kualitinya seperti ala-ala sound horeg itu. Dan yang diharamkan MUI itu saya yakin bukan soundnya, tapi 135 desibel itu. Yang merontokkan genteng, yang bikin jantungan orang, mungkin bayi-bayi yang kita nggak tahu dia pekanya tulinya kapan, ya dia dengar mungkin dari radius 20-30 meter dari sound horeg, mungkin waktu bayi dia nggak ketahuan ya dok ya, tapi nanti mungkin ketika dia gede dia ada gangguan pendengaran. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Jadi kalau memang orang Jawa Timur menganggap ini sebuah hiburan, saya rasa harus mengkondisikan volumenya dan lokasinya, jangan di tengah-tengah kampung masyarakat sampai harus rumah orang harus dirubuhkan dan sebagainya itu untuk lewatnya truk itu. Sorry tadi nyinggung soal masjid. Betul. Gitu ya. Kalau selama ini ada beberapa yang terasa mengganggu itu karena yang adzan, apa karena sound systemnya? Sound systemnya jelek. Ada teman saya suaranya merdu banget karena pakai toa jadi cempreng. Orang mesti dengar azan, naik iman nih, naik darah kita. Dengar azan emosi. Apalagi yang azan suaranya jelek, tambah sound system jelek. Maka saya punya pikir tuh, kita sempat ngobrol kemarin sama Charlie kan, Ustadz gimana kalau kita keliling masjid-masjid Indonesia kita bedah suara. Jadi masjid-masjid kita baguskan suaranya, jangan sampai kalah dengan tempat ibadah orang non muslim. Jadi saya bilang, jadi persoalannya nih Mbah ya, memang kualitas sound system masjid itu jelek, ini kalau masalah masjid tadi ya, sehingga banyak orang yang merasa terganggu dengan azan, bahkan untuk acara-acara yang pengumuman, pengajian ibu-ibu pakai speaker luar, pakai mic luar itu mengganggu. Itu jelas, tapi ada aturannya pakai ya. Jadi saya rasa dari majelis kita ini akan ketemu jalan tengahnya. Yang suka sound horeg, kita tentukan di mana lokasinya, jangan sembarangan. Kayak konser metal kan di stadion, bahkan ada di ruang tertutup kan. Kalau sound horeg diharamkan ketika masuk ke pemukiman masyarakat, mungkin menurut saya gitu, usul saya seperti itu. Terus diharamkan kalau lebih dari 100 desibel. Nah, 120 itu udah parah banget. Apalagi kalau sampai 135 itu dahsyat itu Bang. Sampai genteng rontok itu tuh nggak main-main loh. Itu keras banget loh. Saya pernah satu kali papasan mas sound horeg waktu lagi safari dakwah. Itu kalau kita lewat sebentar emang happy kayaknya orang joget-joget kan. Wah keren kali nih. Apalagi lagi battle kan. Tapi kalau 1 jam di depan itu saya rasa orang yang bertanya udah tuli betul-betul tuli itu. Ada gangguan pendengaran itu. Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf. Tadi saya ngutip sedikit dari kata-kata Ustaz tadi kan, jangan sound horeg ini keliling kampung. Kita ini diundang oleh masyarakat kampung tersebut untuk berkeliling kampung. Jadi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya kami ini hanya penyedia jasa. Jadi misalkan ada orang kampung yang merasa terganggu karena saya melihat sebelum ada kegiatan sound horeg, masyarakat itu sudah melalui musyawarah itu tadi. Oh jadi orang-orang itu udah dipikirkan dulu anak kecil. Ada rakor juga ya kan, ada rakor nanti
pada waktu pelaksanaan itu seperti apa, itu sudah ada rakornya bersama masyarakat. Terus yang kedua masalah desibel itu tadi. Mungkin saya itu pernah menghadirkan semua pihak di Kabupaten Malang khususnya. Kita dulu ada aturan 60 desibel maksimal. 60. 60. 60. Iya. Dulu ada surat edaran itu maksimal 60 desibel. Sebelum kami menyalakan alat desibelmeter itu saya nyalakan juga. Kita ngobrol itu sudah 70 desibel. 60 nggak masuk akal karena Ya, 60 normalnya nggak masuk konser akal. itu yang konser pop itu 85, Nah, 100. yang dimaksud horeg ini kan Getar. ini kan subwoofer. Kita ukur memang 135 desibel. Ya kan? Ketika subwoofer itu saya matikan, jumlahnya masih di angka 125 desibel. Woofernya saya Tapi itu matikan. masih keras Mas, itu kalau menurut saya ya. Kalau ke orang yang awam ya, mungkin yang nggak suka musik itu dia terganggu dengan kerasnya suara itu. Bahkan maaf ya, saya sendiri pun pernah komplain dengan masjid karena terlalu keras dan itu speaker ngadap ke rumah saya. Saya bilang sama dia, bisa nggak speakernya digeser dikit? Keras banget. Nah, dan istri saya bilang, ini Abi yang azan siapa? Kok jelek banget suaranya gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi polusi suara itu memang benar-benar mengganggu. Bahkan saya di Bali, Mbak. Maka Mbak bilang tadi bukan yang mengganggu itu bukan cuma masjid. Banyak tempat-tempat ibadah saya di Papua juga pernah ketika ada azan, gereja juga putar musik keras. Nah, itu saya rasa ini benar sudah diatur oleh negara kita, masalah volume, masalah waktu, timing, terus lokasi. Nah, jadi meskipun nanti diundang sama masyarakat, dari Sonoreknya bilang, please ya jangan kami di tengah-tengah masyarakat ya. Bisa nggak kalian Oh, nggak tanah mungkin lapang? kalau masalah itu karena berhubungan dengan uang. Iya, gitu. Mungkin Mas David ini salah mengartikan 135. Iya. Yang disebut Bang Roma 135 itu jumlah penduduk Indonesia waktu itu. Bukan desibel. Bukan desibel kan. Betul. 135 Jadi, juta. mohon maaf. Itu jumlah penduduk, bukan desibel. Bang Roma. Ya, mohon maaf, pemahaman Sampai daripada pakai alat desibel itu sebenarnya Paham. kalau kita pakai alat ukur untuk mengukur desibel, kata-kata horeg ini sudah tidak masuk. Karena yang membuat horeg ini bukan, mohon maaf, bukan genre. Mungkin panjenengan tahu lah, Paham. genre itu paham yang mana. Kata-kata horeg ini dari jumlah woofernya, bukan Paham. genre. Sambil Jadi, diartikan Mas secara sederhana, genre itu apa sambil supaya Len- masyarakat tahu? Nah, genre itu yang ada di atas. Oke. Intinya seperti itu. Subwoofer ada yang ada di bawah. Yang bikin horeg itu sebenarnya woofernya, Iya. bukan genre-nya. Jadi kalau kita pangkas pakai alat ukur desibel meter, makanya saya pernah mengundang semua pihak di Kabupaten Malang itu berapa maksimal? 135. Turunkan aja jadi 120, oke, fix 120. Woofernya saya matikan, ternyata Nggak ada desibelnya masih 125. Nah, terus gimana? Terus nggak ada getarnya juga. Nggak ada getarnya. Ya kan? Jadi, Nggak ada getarnya karena woofernya saya matikan. Mas David, kayaknya ini gini loh. Ini ustadz-ustadz kita tentu sudah melalui proses panjang dia bermusyawarah kan tentang fatwa itu. Kita saling menghormati ya. Jadi dengan adanya fatwa itu dari tim Horeg mesti merendahkan sedikit. Ini kan budaya dulu nggak ada kan, baru-baru aja kan. Ustadz saya potong. Kalau masalah menghormati mungkin bisa dibilang Ya. di statement-statement kami itu kami tidak pernah melawan kepada para kiai, para ulama tentang fatwa tersebut. Kami sangat menghormati, bahkan sebelum adanya fatwa. Tapi nggak mau dilarang. Nggak mau dilarang. Terus gimana dia Oke, menghormati? diatur. Kita maunya diatur. Mau nanya, Iya. mau nanya. Mau diatur, Iya. tidak mau dilarang ya intinya ya. Iya Pak. Katanya penceramah yang lagi kondang juga adiknya Gus Kausar, Gus Ikdam. Itu pakai horeg. Sama Son Horeg juga, bener? Iya, Gus Ikdam kawan saya, kawannya Mas Heri Setiawan. Jadi teman-teman yang punya sound horeg ini ya juga butuh ngaji, Pak. Butuh siraman rohani, butuh beramal. Nah di Gus Ikdam itu gantian sound horeg itu. Minggu depan sound horegnya siapa, Mas, giliran gitu loh. Itu Mereka pakai sound horeg juga berarti ya? Mas Gus ya. Itu konser Lamb of God sama Slipknot itu udah keras banget Mas. 120 itu udah maksimal. Jaraknya. Oh iya, paham mana? Nah kalau gini Mas Heri, saya ingin menengahi ya, membantu. Sound horeg ini Mas bisa memberikan manfaat Paham. kalau dikelola dengan baik. Nah sekarang yang memberi fatwa ulama. Oke.
kita hormati. Nah beliau tadi ya juga agak lunak dari keterangannya dengan catatan. Berarti ada titik-titik tertentu yang tidak haram. Misalnya volumenya dikurangkan, ini hanya masalah volume kan. Coba deh sampean datang ke konsernya Habib Syekh. Dengarkan sound di sampingnya Habib Syekh. Itu ngelebihi sound horeg. Makanya kalau kita berbicara aturan desibel, itu kena semua itu. Coba sound horeg suruh sholawatan, nggak ada masalah MUI. Bener nggak? Karena yang disetel itu DJ dan bikin subwoofernya itu coba sholawatan. Ada dancer lagi kan? Ada Nggak yang bakalan mengikuti. bermasalah walaupun desibelnya tinggi. Coba sambil kita dengarkan ini Slipknot pas Ustadz Dery nonton ya Ustadz ya. Kita punya cuplikannya, seberapa besar suaranya. Tes. Kalau ini kan memang di lapangan, MUI membolehkan. Nah teman-teman ini kan jumlahnya sudah banyak Mas di Jawa Timur. Di Malang aja 1000. Nah teman-teman ini mau diatur gitu loh. Ini sandang pangan keluarga, sandang pangan tetangga yang jualan. Ini harus dipikirkan ulama juga. Siapa yang ngasih kerjaan mereka? Kalau ulama kemudian hanya memberi fatwa haram begitu saja gitu loh. Nah, ketika teman-teman sound maksudnya system, gimana? Maksudnya dari sebentar, ketika teman-teman sound, apalagi di Jawa Timur itu 15.000, dia bilang, saya mau diatur Yai. Tapi jangan dilarang, ini negara demokrasi gitu loh. Kecuali kalau ada tindakan pidana, melanggar hukum, nah itu urusannya kepolisian. Itu bijak itu namanya. Terima kasih.